Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Amboni di Siginjai 99 Channel. Konten yang menelusuri sejarah atau mengupas sejarah yang ada di Kabupaten Batanghari maupun di Provinsi Jambi umumnya. Saya sekarang ada di Jembatan Gantung Dua Hati ya, Desa Hajran, yang menghubungkan Desa Hajran dengan Paku Haji. Nah, keberadaan saya sekarang sini adalah untuk menelusuri sejarah asal usul daripada Desa Hajran ini sendiri, ya kan? Nah, tetapi sebelumnya silakan Anda like, berikan komentar, dan juga tekan subscribe dan tekan lonceng notifikasi biar Anda bisa mendapatkan konten-konten penelusuran sejarah terbaru dari saya, Siginjai 99 Channel. Bagaimana sejarah Hajran ini sendiri? Mari kita telusuri pemirsa. Pemirsa, saya sekarang berada di rumah tua, ya, tempat di rumah tua yang merupakan sosok daripada munculnya daripada Desa Hajran ini, ya kan? Siapa namanya tuh? Datuk Abdul Samad. Beliau adalah Datuk Abdul Samad. Nah, di samping saya ada Ketua Lembaga Adat Desa Hajran, Datuk Hasbullah. Saya akan bertanya dengan beliau detailnya daripada sejarah daripada Desa Hajran ini. Ya, ini Desa Hajran ini adalah desa, nama asalnya itu Hijrah. Hijrah. Hijrah, perpindahan dari Desa Paku Haji ke sini. Ya. Ini namanya Hijrah. Hijrah. Desa Hijrah. Oke. Apa yang menyebabkan sejarahnya itu masyarakat dari Paku Haji itu kok pindah kemari Datuk? Itu ada solusinya? Ada, memang betul ada asal. Itu asalnya ada warga mengingun anjing. Jadi orang tua kami Abdul Samad ini tidak mau melihat anjing. Semenjak dia mengaji ke Tanjung Jubur, pulang dari ngaji itu dia melihat anjing, paling benci dengan anjing. Waktu itu ada warga yang anjing itu anjing dibunuh. Oke. Langsung dia pindah ke hutan. Jadi pemirsa, Datuk Abdul Samad ini ya kan, merupakan seorang sepuh ya di Paku Haji dulu. Tepatnya tahun berapa lu tuh? Sekitar tahun 38. Tahun 38. Setelah pulang pengajian dari Jambi, ya kan, beliau menekankan kepada masyarakat bahwa di Paku Haji itu janganlah memelihara anjing. Karena anjing dalam konteksnya itu dalam Islam haram tuh ya. Ya. Jadi karena ada juga diketemukan anjing, nah beliau marah, akhirnya membunuh anjing tersebut dan memutuskan pindah dari Paku Haji ke seberang sini. Nah, makanya itu namanya dikatakan itu hijrah. Hijrah, betul ya? Ya. Nah, hijrah itu sendiri yang merupakan daripada
asal usul daripada Hajran itu sendiri. Nah, tuh saya tanya lagi tuh. Itu setelah pindah kemari itu ya, itu berarti masih di wilayah pemerintahan daripada Paku Haji itu ya? Ya. Itu sampai tahun berapa tuh? Sampai tahun 83. Sampai tahun 83. Berarti tahun 83 itu mulai desa Hajran ini ada tuh ya? Iya. Baru kepala desa sendiri dia kan, 83 mulai. Siapa deh kepala desa sendiri itu? Kepala desa di sini pertama itu yang setelah pemekaran desa itu namanya Makpus. Itu kepala desa pertama ya, Iya. tahun 83 tuh ya. Jadi peranan daripada adanya desa Hajran ini yang dulu sebut Hijrah itu awal mulanya daripada Datuk Abdul Samad Ini sama orang dua. Sama Datuk Hasan. bersama Datuk Hasan masih Iya. keluarga. Nah, pertama tinggal di sini di desa Hajran ini lah rumah itu ya. Ah, ini rumahnya. Ini rumah tuanya pemirsa. Ini rumah tuanya dapat dikatakan rumah tinggi dan istilahnya itu tidak ada namanya paku di sini nggak ada. Ada paku, tapi Cuma pakunya itu berasal dari kayu. dari kayu. Nah, kita lihat ini. Kira-kira peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sini tuh seperti makam keramat ada tuh. Ada makam keramat di Sungai Tai depan. Itu siapa namanya? Namanya Mama Tai. Muhammad Taib ya. Tai namanya. Berada di Sungai Tai. Di Sungai Tai. Itu kira-kira kalau keberadaan makam tersebut bisa diselusuri nggak? Bisa cuman ya anak sekarang ini apa tidak ada. Ada sialan tidak ada. Bisa untuk menelusuri pada makam keramat daripada apa tadi Pak? Keramat Said Muhammad Taib itu sangat sulit bisa, medannya dapat dikatakan susah susah. dan itu harus menyusuri sungai, sementara di sini dapat dikatakan yang namanya perahu ketek ya itu nggak ada lagi. Keceknya tidak ada lagi. Siapa lagi itu kira-kira tuh makam keramat yang lain tuh? Keramat Sungai Terap Sungai Terap itu berada di di Ulu Sengam. Ulu Sungai Sengam. hulu Sungai Serengam. Ya, tapi belum di ulunya ini belum, tapi Belum, ya? dia di pertengahan sungai lah. Itu jaraknya berapa tuh di sini tuh? Sekarang kalau dari sini jarak sekitar 20 kiloan. 20 kilo pemirsa, sangat jauh sekali pemirsa. Dan kabarnya juga di dekat kantor desa itu juga dulu ada makam Ada keramat. keramat hafal Quran. Itu ulama tuh. Nah, ya ulama itu. Itu ulama ya. Ya ulama. Jadi pemirsa, di desa Hajran ini yang keterkaitannya sangat erat sekali dengan Paku Haji. Itu dulu sudah ada penggawa-penggawa maupun ulama yang ada di sini, yang hidup di sini pada sekitar abad ke-18. Ya kan? Abad ke-18. Berarti Datuk Abdul Aziz yang Datuk Sungai Terap Ya, sejarah. dan seorang ulama yang sekarang makamnya tidak diketemukan lagi dekat dengan kantor desa. Kenapa tidak diketemukan lagi walau lebih sawab? Itu tuh ya. Ya, tanah itu kan longsor tanah itu. Kita lihat kondisinya sangat asri pemirsa ya. Rumah-rumah bangunan tua itu sangat kental di sini. Dan ini dapat dikatakan merupakan aset sejarah yang harus kita pertahankan tuh. Walaupun rumah tua, tapi dapat dikatakan kehidupan di sini sudah dapat dikatakan modern. Kita tahu pemirsa desa Hajran ini juga merupakan desa terbersih ketiga di Provinsi Jambi ya. Dan juga untuk Batanghari merupakan desa terbersih dan pola hidup sehat. Kita boleh lihat lingkungan sangat bersih sekali pemirsa. Dan di sini dapat dikatakan tidak ada orang yang merokok. Betul tuh ya? Betul. Tidak ada yang merokok. Saya dengar kabar tuh ya, bahwa di daerah Sungai Tai itu dekat makam keramat daripada Muhammad Taib ini ada macam tumbuhan besar tuh ya, yang dinamakan dengan Paku Haji. Ya, yang namanya Paku Haji. Paku Haji itu ya. Nah, itu kena bisa Datuk beberkan nggak kira-kira? Di situlah kampung pertama orang sini. Kampung pertama. Di Sungai Tai itu, Bu? Sungai Tai itulah kampung pertama. Ternyata pemirsa ya, di
sekitar Sungai Tai itulah merupakan dusun tua daripada Desa Hajran ini dan juga Desa Pakuaji. Tapi itu udah ditinggalkan tuh ya? Sudah ditinggal, sudah lama. Itu mirisnya pemirsa, itu ditinggalkan begitu saja pemirsa. Ya kan? Itu medan sangat susah sekali itu ya. Susah mau ke situ susah. Jadi pemirsa, katakan lagi, disitulah asal muasal daripada Desa Hajra maupun Pakuaji, ya kan? Adalah dusun tua yang berada di Sungai Tai, dekat dengan keberadaan makam keramat Muhammad Taib. Oke tuh, terima kasih banyak tuh ya. Pemirsa, di samping saya sekarang ada sosok pemerhati sejarah ya di Batin 24 ini maupun di Batang Hari ini ya, Saudara Maupuji. Nanti saya akan tanya dengan beliau ya, atau dapat dikatakan mungkin menyambungkan daripada keterangan daripada Datuk Hasbullah tadi. Apa perlu disampaikan sejarah yang ada di sini. Di sebelah beliau ada Datuk Kades kita, ya. Datuk Kades kita, Datuk Hud, Pak Pamiji. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita lihat bahwa kerajaan pertama yaitu Datuk Tuan Tua kita Pangeran Jayo, kemudian dilanjutkan oleh Megat Kumbang, kemudian dilanjutkan oleh Datuk Perban Ugo. Ketika Datuk Perban Ugo, di situ sudah terjadi pelemahan. Kerajaan di Kota Boyo terjadi pelemahan. Datuk Perban Ugo punya 2 orang anak. Yang pertama adalah Komar, yang kedua adalah Kedemang Pendapat. Ya, Kedemang Pendapatlah pindah ke dusun tua seberangnya Durian Lucu. Nah, antara Kota Boyo dengan Durian Lucu itu melewati berbagai desa, ya. Di situ ada Matagual, ada Hajran, Pakuaji, kemudian ada Aurgadi. Nah, dari penjelasan dari sebelumnya itu sudah menyebutkan bahwa ada beberapa kuburan keramat di Hajran. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap rata-rata desa-desa tua yang ada di Batin 24 itu pastilah ada kuburan keramat, termasuk juga di Hajran. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di Sungai Tai tadi itu ada kuburan keramat. Itu merupakan leluhur orang tua Siko dulu yang bermukim di Siko, yang hidup di Siko. Walaupun berjalannya waktu mereka pindah Pakuaji sana dan hijrah lagi ke Hajran, ini namanya Hajran. Nah, jadi itu Pak. Itu kira-kira yang Datuk Muhammad Taib itu merupakan leluhur daripada Hajran atau Pakuaji ya, Pakuaji atau Hajran ini. Apakah merupakan seorang penggawa daripada Tubalang daripada kerajaan Kota Boyo 3 Perban Ugo tadi? Ya, tidak lepas dari itu, dari berbagai sumber tadi jelaskan bahwa beliau merupakan masih keturunan raja. Kalau menurut saya, itu sah-sah saja. Karena kita tahu banyak keramat di sini, seperti keramat yang naik ke Sungai Terap, ya kan? Keramat Sungai Terap itu sesudah ini ada keramat Sungai Terap yang jauh lagi ya. Nah, itu tuh merupakan beberapa sumber menyatakan bahwa itu adalah masih keturunan raja dari Tobat Pati Bujang atau keramat di Suntuo dan Luncu. Jadi itu tidak lepas. Namun kita tahu juga kita belum sampai ke situ ya. Nah, nanti kita kalau ada waktu. Jalan 20 kilo. Ya, kita waktu kita ke sana karena di situ diyakini pusaka-pusaka raja ataupun harta-harta raja sudah dibawa ke Sungai Terap. Namun kita belum tahu pasti, nanti kita telusuri lagi lah kalau memang ada waktu. Ada tuh Kades. Ya. Apa harapan Pak Kades ke depannya Pak Kades terhadap Desa Hajran ini, terhadap Pemkab Batang Hari nantinya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari desa ini, Desa Hajran. Kebetulan keturunan daripada datuk kami, yaitu Datuk Abdul Somad, yang dikenal dengan gelaran
Hakim Samad. Beliau bekerja sama dengan Datuk Hasan namanya telah membuka desa ini pada tahun 1938. Sejarah Desa Hajran berasal dari Desa Pakuaji. Pecahannya berasal dari kata hijrah. Hijrah ini adalah diambil dari bahasa Arab. Jadi pada tahun 83 telah didefinitifkannya Desa Hajran menjadi desa, pecahan dari Desa Pakuaji yang dijabat oleh kepala desa waktu itu Mahfuz Ai, kebetulan abang saya. Jadi harapan saya kepada kita ini pada umumnya dan khusus kepada Pemkab Batanghari agar kiranya dapat menggali potensi sejarah desa di Kabupaten Batanghari, khususnya di Kecamatan Batin 24 ini, agar cucu-cucu kita, cucu cicit kita mengenal sejarah. Artinya sejarah itu tidak terputus dan ada kaitannya dari desa satu ke desa lain yang berada di skup Kecamatan Batin 24 ini khususnya. Dan mungkin ini ada juga hubungannya dengan desa-desa lain di luar daripada Kabupaten Batanghari. Jadi harapan kami kepada Pemkab Batanghari agar kiranya dapat mensupport, mendorong sehingga sejarah ini berlangsung tidak terputus sampai ke sini, sehingga anak cucu kita mengenali sejarah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibzi, Datuk Kades, terima kasih banyak. Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai dan peduli dengan sejarah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di konten-konten sejarah berikutnya bersama saya Ade Ambon yang di Siginjai 99 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.